yang sudah selalu menunggu dan menunggu yang namanya kebahagiaan ya teman-teman ya, merasa nggak tenang karena kebahagiaan, keajaiban gitu kan, kegembiraan itu nggak kunjung hadir atau nggak kunjung datang di hidup kamu ya, kepingin banget gitu. Buat kalian yang sedang menanti keajaiban dan sedang menanti kebahagiaan, semoga bacaan ini bisa menjadikan afirmasi yang positif buat kalian semua yang ngedengerin ya teman-teman. Kita aminkan yang baik-baik yang terjadi. Nah kali ini kita bakalan pick a card barengan sama Oracle Card Indonesia ya. Di general umum buat siapa aja boleh, terutama buat teman-teman yang mau dengerinnya dengan senang, dengan happy, dengan bahagia, dengan vibes yang positif pula ya, supaya outcome-nya pun ke hidup kalian juga jadi positif ya, dan timeless. Jadi anytime kalian mau dengerin boleh. Nggak ada yang kebetulan ya, kalau misalkan kalian gitu kan menemukan video ini di beranda kalian ataupun di beranda ya teman kalian ya, maka ada hal-hal yang baik sedang menunggu kamu, amin ya. Still di channel Oracle Card Indonesia, jangan remember for always subscribe, like and giving a positive comment, so I will play with a beautiful word for you. Alright ya, private reading barengan sama Oracle Card Indonesia juga boleh buat teman-teman ya. Silahkan menuju ke oraclecardindonesia@gmail.com, oraclecardindonesia@gmail.com. Term and condition berlaku ya teman-teman ya. Kalian boleh klik di description ya, nanti di sana ada alamat email kalau ini kecepatan ya. Oke. Right, kita karena pick a card ya, jadi kita akan bagi terlebih dahulu jadi 3. Tugas kalian adalah fokus ya pada saat ini. Fokus, pilih ya di file mana kalian memilih gitu ya, hatinya menuntun kemana gitu, energi kalian menuntun kemana ya, apakah 1 atau apakah 2 atau 3, story 1, story 2 dan story 3, yang manakah yang akan kalian pilih, right? Oke, file 1, lalu juga ini yang kedua, yes, story yang kedua, dan this one, the last one is the third story ya, kartu yang ketiga, kartu yang ketiga. Oke. 1, 2 dan 3. Kalau sudah fokus ya, kita bakalan mulai di story yang pertama terlebih dahulu ya teman-teman ya. Story yang pertama terlebih dahulu kita bakalan baca di sini, right? Oke, ada message, dream, and then ada love, dan juga ada enjoy. Oke. Right, di sini ada message, dream, love, dan juga ada enjoy ya. Kita bakalan baca cerita hidup yang sedang kamu alami ya. Kali ini buat teman-teman Libra. Cerita hidup yang sedang kamu jalani. Hidup kamu lagi nggak gampang teman-teman ya. Ada penantian ya, terlepas dari apakah itu adalah satu penantian sama hasil yang ingin kamu capai dalam hidup gitu kan ya, atau menanti seseorang gitu dimana keadaan lagi nggak baik-baik saja ya, seperti itu. Jadi menanti hasil ini mungkin sesuatu hal yang sudah kamu lakukan selama ini ya, satu perjuangan gitu kan ya, dan kamu sedang menanti hasilnya, kayak deg-deg plus gitu nggak sih teman-teman ya. Seperti itu, karena ada masa dimana kamu nggak bisa gitu ya, antara kamu tuh nggak bisa kontrol situasi dan kondisi yang berada di sekeliling kamu. Kontrol diri bisa, tapi kalau misalkan mengendalikan ya orang-orang di sekitarnya kamu, ini harus gimana, harus apa gitu, ini kamu nggak bisa gitu. Seolah sedang kehilangan dominasi, seolah sedang kehilangan kekuatan, seolah sedang kehilangan kontrol diri yang bener-bener kayak men-squeeze gitu ya. Apa men-squeeze? Kayak memeras pikiran kamu gitu ya teman-teman ya, sehingga lagi pikirannya lagi banyak banget tapi nggak bisa melakukan apa-apa gitu ya. Kebayang nggak sih teman-teman ya? Jadi ya hanya bisa survive dulu gitu loh sekarang ini sambil menunggu gitu, sambil menunggu. Nah ini keadaan yang sedang kamu rasakan pada saat ini buat kalian yang memilih cerita pertama. Nah sekarang kita bakal lihat nih teman-teman ya, apa sih yang kamu tunggu, keajaiban yang kamu nanti gitu. Nah
tentang pencapaian sih teman-teman ya, tentang sesuatu hal yang kamu inginkan ya, supaya hal tersebut itu bisa yang namanya diterima sama orang gitu kan ya, bisa yang namanya dipakai gitu loh sama banyak orang, dan tidak yang namanya ada protes-protes di belakang tanpa ada kendala lah, ibaratnya seperti itu ya. Jadi hambatan-hambatan yang mungkin terjadi itu tidak kamu inginkan ya, hal-hal seperti itu sih teman-teman. Jadi lebih ke penerimaan ya orang-orang di sekitarnya kamu ya, seperti ini. Lalu keberuntungan apa sih yang akan kamu dapatkan ya? Keberuntungan seperti apakah yang akan kamu dapatkan? Hal-hal yang kamu sangka selama ini, ibaratnya di pikiran kan kadang kayak gitu ya teman-teman ya. Di pikiran itu kadang-kadang pikirannya seolah-olah menggelitik gitu ya. Kebayang gak sih kalau misalkan kamu tuh mikir orangnya itu gak baik gitu kan ya, ternyata dia justru orang yang baik gitu, yang ibaratnya menjaga, melindungi pada akhirnya dan membantu pada akhirnya nanti ya, seperti itu. Jadi lebih ke keberuntungan orang-orang sekitar kamu yang tadinya ya kamu pikir akan menghambat hal-hal yang kamu inginkan ini, ternyata ya justru mereka banyak membantu ya, hal-hal seperti ini sih teman-teman ya, justru bagus nih. Nah gimana sih ya, sekarang kita bakalan baca nih, ini penting nih teman-teman ya, gimana caranya gitu kan supaya hal-hal baik ini terjadi dan lekas terjadi gitu loh. Apa yang sebaiknya mesti kamu lakukan? Fokus ya, lebih fokus, lalu juga lebih ke menguasai diri ya teman-teman ya, menguasai diri, menguasai perasaan kamu ya, karena ini penting banget teman-teman ya. Ketika kita nggak bisa fokus, nggak bisa menguasai diri atau perasaan ya, justru yang ada udah di depan ya langkahnya tapi berantakan ya, seperti itu. Nah jadi fokus, kuasai diri, kuasai perasaan, dan lebih coba enjoy sih ya, lebih coba enjoy, karena ini kan sesuatu hal yang kamu tuh nggak bisa kontrol gitu loh teman-teman, yang nggak bisa kendalikan. Ini situasi yang out of controlnya kamu, jadi yang bisa kamu kendalikan adalah diri kamu. Gimana caranya? Ya sudah, present moment pada saat ini, apa yang bisa kamu lakukan ya lakukan, fokus sama apa yang bisa kamu kerjakan ya, seperti itu. Lebih ke fokus aja sama apa yang bisa kamu lakukan deh gitu. Yang nggak bisa kamu kontrol, nggak bisa kamu kendalikan ya sudah dilepaskan ya, seperti itu. Oke ya, ini nggak gampang ya, karena pasti ada pikiran-pikiran yang aduh nanti kalau kayak gini kayak gitu, kayak gini kayak gitu gitu kan, pasti ada pikiran-pikiran seperti itu. Tapi ya pasti bisa ya kalau kita mengerjakan hal yang lain yang jauh lebih prioritas ya, seperti itu. Karena ya percuma kan kalau kamu tetap mikir aja gitu kan, nggak melakukan apa-apa, malah justru nggak dapet apa-apa gitu ya. Oke, right, ini buat kamu yang memilih cerita nomor 1 ya teman-teman ya. Sekarang kita bakalan menuju ke kamu yang memilih cerita nomor 2 ya. Kali ini ada freedom, destination, attachment, dan juga ada home. Oke. Right, apa sih yang sedang terjadi dalam hidupnya kamu pada saat ini ya teman-teman ya? Ada ego di sana. Keinginan untuk membuktikan bahwa aku ini nggak gini, bahwa ini tidak seperti ini gitu. Jadi ada kelelahan di sana gitu kan, karena somehow lingkungan sekitar ya itu lagi banyak yang toksik gitu loh, lagi banyak yang sepertinya menyudutkan ya, sehingga kamu ingin lari dari sana, sehingga kamu ingin keluar dari sana ya, seperti ini. Jadi kamu ingin membuktikan bahwa pilihan kamu ini bagus, bener gitu, tapi lingkungan sekitar bilang enggak gitu. Jadi kamu seperti ingin keluar dari sana, ingin pergi aja, ingin sendiri aja, ingin apa dan sebagainya. Jadi merasa terikat gitu loh teman-teman ya, tapi nggak bisa gitu ya, seperti ini. Nah kita lihat nih, apa sih yang kamu tunggu, keajaiban yang kamu nanti ya. Tentang kebebasan ya teman-teman ya, tentang kebebasan, tentang ingin melakukan apa yang ingin kamu lakukan, bukan yang orang-orang menginginkan kamu lakukan apa ya, seperti itu. Jadi kepingin bebas, kepingin gak terikat, kepingin melakukan apa yang ingin kamu lakukan ya, seperti itu. Dan ya kepingin punya sesuatu hal yang dilakukan sendiri dengan keinginan sendiri gitu loh ya, kepinginnya seperti itu. Tapi nyatanya mungkin agak susah ya, karena lingkungannya ini bener-bener kayak mendoktrinasi ya, yang kayak nge-push banget gitu loh kamu untuk melakukan apa yang mereka ingin kamu lakukan, seperti ini. Lalu apa sih ya keajaiban atau
keberuntungan yang mungkin kamu akan dapatkan ya. Keadilan sih teman-teman ya, karena mungkin berseberangan prinsip tapi mereka nggak bisa menerima perbedaan prinsip. Nah ini masalah sih teman-teman di sini. Tapi nanti kamu akan mendapatkan keadilan seperti apa yang memang kamu inginkan gitu ya. Walaupun mungkin keadilan yang kamu inginkan 10 gitu kan, kamu dapatnya 8 ya, seperti itu. Tapi win-win solution gitu loh. At least ada solusi lah yang bisa tercapai dari sana teman-teman. Nah seperti ini. Nah apa sih yang sebaiknya ya bisa kamu lakukan pada saat ini supaya hal-hal baik itu terjadi gitu. Jangan putus asa ya, nggak boleh putus asa ya. Sedih, down sebentar sih nggak apa-apa, kehilangan harapan ya itu wajar, namanya juga manusia ya, kadang-kadang juga kayak begitu ya teman-teman ya. Tapi ya jangan pernah gitu loh kehilangan mimpi dan harapannya kamu, karena kalau kita down ya, to be honest ya, jujur lah gitu, nggak ada yang bisa ngebantu kita selain diri kita sendiri ya, tentunya sama alam semesta ini ya. Tapi alam semesta pun juga akan melihat hasil dari upayanya kamu tuh kayak gimana gitu, seperti itu ya. Melawan arus capek nggak ya? Kalau nggak bisa melawan arus ya, kamu nggak cukup kuat untuk bisa melawan arus ya, nggak usah dilawan gitu loh. Tapi ya mengalir ya tanpa terseret alirannya. Nah, ini butuh perjuangan iya, karena kita juga harus memperkuat dirinya kita ya. Memperkuat dengan cara apa ya? Bukan dengan kekerasan hati gitu kan ya, tapi lebih ke kelunturan diri, lebih fleksibel gitu. Karena pasti deh teman-teman ya, peluang-peluang itu akan kamu dapatkan. Ada masanya nanti gitu lah ya. Kalau memang sekarang masih belum bisa ya, tunggu sebentar lagi ya, seperti itu. Oke ya teman-teman. Terbuka jadi diri sendiri ya, lebih enjoy lagi ya. Ini bakalan menyelamatkan diri kita ketimbang kita keras-kerasan ya. Ini gak akan yang namanya menyelesaikan beberapa hal. Keras dan tegas adalah dua hal yang berbeda ya guys ya. Jadi dibedakan ya. Oke. Right, ini buat kalian yang memilih cerita nomor 2. Sekarang kita akan memilih cerita nomor 3 ya. Tell me when will you be mine. Oke. Occasion, joy, changes, dan juga ada future di sini. Apa sih yang sedang kamu alami, kejadian-kejadian apa? Yang jelas ini kayak bolak-balik berada di fase yang sama. Bolak-balik berada belum bisa move on di satu hal ya, belum bisa move on dari masa lalu, belum bisa move on dari seseorang, belum bisa move on dari satu kejadian ya. Yang jelas seperti ini. Jadi kayak bolak-balik ya, jatuh di lubang yang sama, jatuh di pola yang sama gitu ya. Seperti ini yang sedang kamu alami. Lalu apa sih ya hal yang kamu inginkan, kamu nantikan ya? Hal-hal apa yang kamu nantikan? Kamu tuh kepingin banget yang namanya adem-adem gitu loh, kepingin yang ya udah deh menemukan the one gitu kan ya, atau sesuatu hal yang memang ya udah ini aja gitu loh, nggak usah yang lain-lain gitu loh ya. Ini yang kamu inginkan sih teman-teman ya, perasaan ingin dicintai, perasaan ingin disayangi, perasaan ingin dilihat gitu kan ya, perasaan ingin settle down ya, seperti ini yang kamu inginkan. Nah keberuntungan apakah yang akan kamu dapatkan ya? Apakah hal-hal tersebut ya akan terjadi dalam hidupnya kamu gitu? Yang jelas ini lebih ke perubahan sih ya teman-teman ya, perubahan yang akan kamu alami. Terus abis gitu juga lebih ke apa ya, hasil dari apa yang sudah kamu lakukan selama ini, yang kamu pikir bahwa itu adalah hal yang kayak useless, kayak nggak membuahkan hasil apa-apa karena selalu jatuh di lubang yang sama ya. Pada akhirnya ini membuahkan hasil ya. Mungkin ini butuh yang namanya waktu jauh lebih panjang daripada yang lainnya, tapi as long as ya kamu yakin dan percaya, ini pasti ada perubahan dan sabar gitu teman-teman ya. Mungkin ini nggak gampang gitu, jadi jangan merasa sia-sia ya, jangan merasa sia-sia. Nah apa sih yang sebaiknya mesti kamu lakukan gitu kan ya, supaya teman-teman ya hal-hal baik ini terjadi dalam hidupnya kamu gitu. Apa coba kita lihat di sini. Oh yang jelas adalah ya, lakukan segala sesuatu hal dengan tulus dan ikhlas. Kalau kamu ngelakuin segala sesuatunya dengan ngedumel ya, ini kamu gak akan dapat apa-apa, yang ada malah kamu dapat masalah ya. Ya seperti itu. Jadi lebih bijak dalam langkah bertindak gitu ya.
melakukan segala sesuatunya dengan dasar kasih. Jangan cuma dipikir doang, dipikir nggak akan kemana-mana dan kamu nggak dapet apa-apa gitu kan ya. Pasti ada solusi ya, pasti ada solusi pada akhirnya nanti ya teman-teman ya. All you have to do adalah ya sudah gitu. Konflik-konflik yang mungkin terjadi juga ini mungkin akan ada solusinya teman-teman ya. Kalaupun tidak ada perdamaian ya setidaknya ada solusi yang bisa dilakukan gitu loh ya. Lebih ke fokus aja sama apa yang bisa kamu lakukan saat ini, karena apa yang kamu lakukan saat ini pengaruhnya besar banget sama masa depannya kamu akan seperti apa. Seperti itu. Oke? Teman-teman, ini buat kamu teman-teman Libra. Nah, kita udah nih ya cerita 1, 2, dan 3 kita udah bacain ya. Dan semoga bisa jadi afirmasi yang baik ya teman-teman ya. Lakukan yang terbaik yang bisa dilakukan. Nah, untuk kalian semua yang sedang bersusah hati, sedang berat banget hidupnya, sedang luar biasa struggling, butuh perjuangan banget hidupnya, percaya deh bahwa kalian itu jauh lebih kuat daripada apa yang kalian pikirkan. Bahwa yang buruk-buruk juga akan segera berlalu ya, sama halnya dengan yang baik-baik pun juga berlalu teman-teman ya. Gak ada yang abadi gitu maksudnya ya. Barengan sama Oracle Card Indonesia, kita bakalan jumpa lagi di next time reading, general reading ya, dengan cerita yang berbeda, pemahaman yang berbeda pula. Thank you so much for listening. Remember, for always happy and happy always. Love you. Bye. Have a great day. Bye bye.